cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih.
ucapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan materi dan sebelum saya mengundang pembicara kita pada siang hari ini, saya akan membacakan beberapa layanan klinik Ultima yang mungkin ayah dan bunda sudah pada paham ya, cuman alangkah lebih baiknya kalau disampaikan saja supaya lebih paham nanti ternyata di Ultima ada ini loh bunda begitu. Tidak usah jauh-jauh datang di Ultima, ternyata layanannya lengkap. Layanannya banyak sekali sampai saya harus mencontek ya ini.
Terutama layanan unggulan kami sebagai klinik utama rawat inap ya, tentu saja ada pemeriksaan ibu hamil, kemudian USG dari 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi transvaginal, pemeriksaan feto maternal, kemudian rawat inap untuk bayi, ada layanan fototerapi, kemudian ada layanan inseminasi, ada layanan untuk klinik fertilitas untuk program-program ingin anak. Bisa juga di klinik Ultima, tidak usah jauh-jauh begitu ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa layanan seperti HIFU treatment, konseling gizi, kemudian ada pijat bayi, pijat oksitosin, baby spa, ada newborn fotografi, banyak sekali ya. Oke, karena ini nanti terlalu panjang kalau membahas layanan Ultima yang memang sangat lengkap. Langkah lebih baiknya kalau kita langsung saja mengundang pembicara kita pada siang hari ini. Pembicara kita yaitu Ibu Sulastri SGZ selaku ahli gizi. Kami persilahkan untuk memasuki panggung begitu ya Bu, monggo. Ya, terima kasih Mbak. Iya Ibu. Belum kenal ya tadi. Ya, saya Suci Bu sebagai moderator. Bu Iya. Sulastri hari ini akan membahas tentang bayi stunting begitu ya Bu. Iya. Kalau sedikit saya baca di berita itu memang Pati itu salah satu kabupaten atau wilayah yang memang stuntingnya itu termasuk tinggi ya Bu di tahun-tahun sebelumnya. Cuman betul. kabar baiknya ternyata di 2022 ini Pati berhasil menurunkan angka stuntingnya begitu ya Bu. Dari yang awalnya itu di angka 37%, ya, sekarang di 5,4 begitu ya. Langsung saja mungkin Bu Lastri bisa langsung menjelaskan ya tentang stunting itu apa sih Bu begitu. Ya, mungkin yang beberapa tahun terakhir ini mungkin tema sering kita mendengar istilah stunting apa ya itu. Ya. Jadi untuk stunting itu sendiri sebetulnya adalah pertumbuhan tinggi badan yang biasanya dideteksi dari tinggi badan atau panjang badan anak ya. Terus stunting itu sendiri biasanya bisa terlihat nyata pada usia 2 tahun. Ya. Mungkin untuk gejala awal misalnya ada saat persalinan biasanya bayi diukur panjang badannya. Lah itu kelihatan ada yang rata-rata misalnya 49, ada yang 48. Terus kita menjumpai bayi kok yang panjang badannya kurang dari biasanya. Lah itu mungkin kedepannya juga bisa beresiko stunting seandainya tidak ada terapi nutrisi yang cukup. Tuh. Terus untuk penghitungan tersendiri ada nggak sebetulnya. Jadi untuk tinggi badan atau panjang badan itu ada standarnya. Seandainya dari perhitungan kurang dari min 2 standar deviasi, dia termasuk kategori stunting gitu. Jadi mungkin kita sering lihat anak-anak ya usia masih kecil 1 sampai 2 tahun berdiri. Oh yang lain tinggi-tinggi kok yang satu kecil. Nah itu yang termasuk kategori stunting. Jadi tinggi badannya di bawah rata-rata temannya itu. Untuk bayi sendiri biasanya belum bisa terdeteksi apakah dia stunting apa tidak. Biasanya hanya dilihat panjang badannya kurang atau tinggi badannya kurang. Tapi setelah usia 2 tahun, itu biasanya baru kelihatan nyata itu. Okay. Karena apa? Setelah usia lebih dari 2 tahun, 2 sampai 3 tahun itu pertumbuhannya pesat sekali. Ya. Jadi seandainya kok dari usia 2 sampai 3 itu ada keterlambatan pertumbuhan, biasanya nanti ke depannya juga lebih lambat lagi. Ya, jadi diusahakan 1000 hari kehidupan, jadi dalam kandungan 9 bulan sampai usia 2 tahun gizinya tercukupi gitu. Iya. Menarik sekali ya kalau melihat pembahasan tentang stunting ini. Sebelumnya gini Bu, sebagai awam mungkin saya juga masih kurang tahu begitu ya tentang stunting. Berarti kalau misalkan pengukurannya itu hanya dari tinggi badan ya Bu. Misalkan kalau berat badan gitu belum tidak menjadi indikator ya atau seperti apa Bu? Jadi untuk yang bayi stunting dikatakan stunting dari tinggi badannya. Kalau nanti dilihat dari berat badannya namanya wasting. Jadi kalau wasting nama lain dari bayi kurus atau anak dikatakan wasting berarti anak berat badannya kurus sekali itu. Jadi kalau wasting sama stunting berarti pendek dan kurus gitu. Ada istilahnya sendiri ya Bu, berarti betul, yang kekurangan berat badan namanya wasting ya. Iya. Oke. Dari beberapa penjelasannya sudah Ibu jelaskan nih, saya juga mau menyampaikan pertanyaan yang kemarin sudah masuk ke kami lewat question box di Instagram itu begini Bu.
tanda-tanda awal bayi terkena stunting itu seperti apa sih Bu? Secara lebih rincinya tadi kan Ibu sudah bilang kalau misalkan tinggi badannya terutama ya yang Iya. kelihatan jelas itu dari situ. Kemudian ternyata baru bisa diketahui setelah usia 2 tahun ya. Iya, betul. Supaya kalau untuk mewaspadai itu nih Bu, gimana caranya supaya bisa mendeteksi lebih awal begitu, ada nggak Bu caranya? Nggih, ada nggih. Jadi itulah kenapa apa istilah dari program pemerintah, dari program Puskesmas dianjurkan kita datang ke posyandu rutin setiap bulan nggih. Itu melihat perkembangan dari berat badan bayi kita dan sekalian diukur panjang badannya. Jadi sebisa mungkin seandainya kok bulan ini berat badannya bagus, bulan depan kok turun, itu kita harus antisipasi penyebabnya apa. Diusahakan setiap bulan nanti berat badan bayi juga nambah dan tinggi badannya juga bertambah, yaitu bisa dikoreksi lebih awal lagi. Terus jadi sebelum terjadi stunting biasanya ada istilahnya tanda berat badannya itu cenderung tidak mau naik atau naiknya susah sekali. Dari grafik yang ada di buku itu ya Bu, Iya, biasanya jadi kan, buku KIA itu setiap ya. anak biasanya atau bayi biasanya sudah dapat buku KIA. Nah dari situ bisa dilihat perkembangan berat badan sama tinggi badannya itu. Berarti langkah simpelnya ya rajin-rajin datang ke posyandu begitu ya Bu. Iya. Soalnya kan mungkin kalau kita memahami sendiri kadang-kadang nggak paham nih ayah bunda di rumah ya. Maksudnya kan basic ilmunya mungkin nggak nggak kesehatan atau apa. Cuman ketika datang ke posyandu ada petugas yang menjelaskan, ada yang mengarahkan begitu. Jadi bisa lebih dicegah gitu. Kalau stunting itu bisa diobatin nggak sih Bu? Jadi untuk stunting sendiri bisa nggih sebetulnya, tapi setelah usia lebih dari 3 tahun itu lebih susah nggih. Jadi untuk awalnya pesatnya dari pertumbuhan itu dari awal di dalam kandungan sudah berpengaruh untuk panjang dari badan bayi itu sendiri dan juga sampai usia 2 tahun. Itu perkembangannya pesat sekali nggih, termasuk perkembangan otak juga sampai 80% itu terjadi pada masa dalam kandungan juga usia 2 tahun. Itu total 80% yang nantinya akan dilengkapi 100% setelah usia 2 tahun itu. Seandainya dari awal kok terdeteksi, ini berat badan anak saya sudah 2 bulan atau 3 bulan kok tidak naik, bisa dikoreksi atau dikonselingkan ke ahli gizi. Biar nanti berat badan anak bisa naik lagi. Karena dengan pertambahan berat badan anak biasanya nanti bisa diiringi dengan pertumbuhan tinggi badannya itu. Ya intinya pokoknya harus bunda-bunda ini harus rajin ya datang ke posyandu supaya bisa untuk terus dimonitor nih grafik kenaikan berat badan begitu ya Bu. Iya. Biasanya memang rutin setiap imunisasi itu kan ditimbang dulu ya. Iya, Jadi nanti betul. terekam grafiknya naik atau turun atau cenderung stagnan. Nanti dari situ kita bisa menyimpulkan ya. Jadi deteksi dini stuntingnya itu bisa lebih berhasil begitu ya Betul, Bu. iya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk juga Bu. Kemarin gini, yang bisa diusahakan Bumil itu gimana sih Bu supaya nanti anaknya itu nggak stunting gitu. Iya. Mungkin dari pemenuhan gizinya harus seperti apa, kemudian harus minum, apakah wajib minum susu khusus ibu hamil atau seperti apa gitu Bu? Iya. Pertanyaan yang bagus ini Bu. Jadi ini memang langkah dari awal untuk pencegahan stunting ya dari kehamilan bunda-bunda sekalian nanti ya. Jadi pada usia hamil itu riskan sekali ya. Jadi kebutuhan gizi untuk ibu hamil juga harus tercukupi, untuk janin yang ada di kandungan juga harus tercukupi. Itulah kenapa untuk ibu-ibu hamil itu kebutuhan zat gizinya nanti ada penambahan selama hamil ya. Untuk hamil trimester pertama nanti penambahan kalorinya sekitar 180. Dengan tambahnya usia kandungan trimester kedua dan trimester ketiga nanti kebutuhannya meningkat lagi. Karena itu apa? Digunakan untuk pertumbuhan janinnya biar nanti juga normal. Kebutuhan proteinnya juga sama nggih. Untuk ibu hamil tambahan kebutuhan proteinnya bisa sampai 20 gram. Itu kalau diasumsi pakai lauk sekitar 3 porsi. Kalau kok banyak sekali enggak habis padahal sudah porsi biasa 3. Nah tambah 3 nanti bisa dialihkan ke bentuk yang lain. Misalnya dari karbohidrat, kacang-kacangan bisa, dari bentuk roti bisa, di biji-bijian juga bisa. Itu jadi untuk ibu hamil itu kalau diusahakan kebutuhan gizinya terpenuhi. Baik kebutuhan karbonnya, jadi sumber tenaganya, proteinnya usahakan bisa lengkap ya, protein hewani, protein nabati, terus kebutuhan sayurnya, buahnya biar nanti bisa lengkap terpenuhi itu. Makanya disarankan untuk ibu hamil istilah mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan.
biar semua zat gizi yang diperlukan bisa terpenuhi. Gitu. Makanannya tentunya yang bergizi, 4 Bergizi. sehat 5 sempurna begitu ya Bu, Kalau diusahakan itu ya. istilah yang dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang semboyannya ganti isi piringku. Oh, Ya isi piringku sudah nanti juga sama isi nggih piringku. isinya. Isi piringku itu yang seperti apa ya Bu? Nanti diisi Sekilas piring, saja. itu digambarkan dalam satu piring, nanti hidangan makan kita terdiri dari tadi sama karbohidratnya, ada lauk hewaninya, ada sayurnya. Cuma porsi sayurnya lebih banyak. Nggih. Sedangkan untuk porsi buah sepertiganya, porsi untuk lauknya sepertiga, karbonnya ada 2/3 sama yang sayurnya 2/3. Jadi dibelah dua dulu piringnya, yang separohnya nanti terdiri sama karbo sama lauknya, yang separuh sayur sama buah. Jadi intinya lengkap juga seperti 4 sehat 5 sempurna gitu. Menarik ya Bu. Ternyata menjadi ibu hamil itu tanggung jawabnya besar sekali ya, karena harus memperhatikan selain gizi untuk diri sendiri juga untuk adik bayi begitu Iya, ya, betul, supaya nanti betul. lahirnya juga bisa normal, tumbuh kembangnya bisa sesuai dengan umurnya begitu ya. Gitu, iya. Karena sekarang itu kalau tinggi badan, maaf ya Bu, maksudnya kadang kan ada beberapa profesi yang mengharuskan tinggi badan segini-segini gitu Iya, kan. persyaratan ya. Kalau misalkan anak yang terkena stunting itu lebih rentan sakit gitu-gitu nggak sih Bu, atau hanya mohon maaf tinggi badannya yang kurang atau ada komplikasi lain begitu gitu, Bu? nggih. Ada beberapa penelitian untuk jangka panjang dari anak-anak yang terkena stunting, selain tinggi badannya kurang, dia juga kecerdasannya biasanya di bawah rata-rata itu. Terus dari segi imun tubuhnya juga biasanya lebih rendah. Jadi dia lebih rentan terkena penyakit infeksi seperti itu. Terus untuk penyakit yang lebih jangkau lagi ya, penyakit degeneratif juga adanya menyebutkan yang beresiko kena penyakit DM, diabetes mellitus, nggih. Ada juga penyakit jantung, penyakit stroke. Oh ternyata seperti itu, efek jangka pendeknya juga ada, jangka panjangnya juga ada. Iya. Waduh, kalau kayak gitu lumayan menakutkan juga ya Bu. Ternyata bukan cuma sekedar dari fisiknya aja nih yang Iya, maksudnya betul. bermasalah ketika terkena stunting, tapi ternyata juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit yang mengerikan ya, seperti diabetes mellitus, kemudian jantung, Iya. perkembangan otak yang kurang maksimal seperti itu kan, akhirnya kasihan sama anaknya Iya, begitu ya Bu. betul. Makanya kembali lagi nih bunda-bunda, didampingi ayahnya ya, ayah-ayah tercinta ini, datanglah rajin-rajin ke posyandu, kemudian Periksakan kehamilan komunikasikan, juga iya, rutin periksakan ya, kehamilan untuk secara rutin ya Bu. memantau pertambahan berat badan ibu hamil nggih. Upayakan setiap bulan berat badannya naik gitu. Kalau sampai kok ibu hamil berat badannya turun, lah itu mesti ada perlu dikoreksi. Mungkin ada yang salah, mungkin dari asupan makan atau dari segi kesehatan ibu hamil itu tersendiri. Oke, berarti secara nyata itu berat badan ibu hamil ada kejadian turun ya Bu berat badannya Ada ya? ya. Oh. Jadi pada trimester ketiga itu kadang muncul istilah komplikasi nggih. Ada juga tekanan darahnya naik, yang disertai juga mual, muntah itu juga. Ini juga ada pertanyaan yang sedikit melebar sedikit ya Bu. Gitu, ya. Begini, tinggi badan itu turunan dari ayahnya atau bukan? Seperti itu. Soalnya takutnya ibunya ini agak pendek gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya Bu secara maksudnya keterkaitan stunting sama pertanyaan ini seperti apa supaya lebih jelas begitu Bu. Ya, sebetulnya faktor tinggi badan itu berpengaruh, tapi bisa diperbaiki dengan asupan zat gizi yang cukup, yang memenuhi kebutuhan, itu pertumbuhan badannya juga bisa bagus. Mungkin banyak kita lihat di masyarakat yang kedua orang tuanya cenderung tidak terlalu tinggi, tapi anaknya tinggi-tinggi. Ya itu mungkin karena gizinya cukup. Itu. Jadi masih bisa diperbaiki. Jadi nggak cuman faktor keturunan aja nih Bunda ya. Iya. Jadi maksudnya harus tetap memperhatikan kandungan gizi yang dimakan oleh anak-anaknya, baik pada saat masih di kandungan maupun ketika sudah dilahirkan begitu ya Bu. Terutama sebelum usia 2 tahun. Sebelum tadi, usia 2 gitu, tahun golden ya, age 1000 hari usia Pertama 1000 hari. kehidupan, Oke. iya. Oh ya Bu. Begini, kalau misalkan pada saat anak-anak usia 2 tahun ternyata ibunya baru sadar, wah anak saya kok tinggi badannya kayaknya di bawah ini ya gitu. Minum susu pertumbuhan begitu-begitu masih bisa atau enggak ya Bu? Masih bisa, tapi kemungkinan pertumbuhannya tidak setinggi yang anak tidak stunting itu.
Iya, masih tetap bisa tumbuh kan sampai usia 18 tahun, tapi tidak setinggi yang tidak stunting gitu. Oke, menarik ya Bu ini pembahasannya ya. Soalnya kalau saya baca beberapa artikel itu pati ini lumayan disoroti ya Bu. Terutama masalah stunting ini di tahun 2019 itu bisa pati itu masuk ke peringkat 3 terbesar dengan angka stunting terbesar di Jawa Tengah begitu Bu. Iya, iya. Itu kan kemudian menjadi concern yang bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa menurunkan angka tersebut gitu. Ini dengan adanya program, salah satu yang saya lihat itu ada tim penanganan percepatan stunting Bu yang Iya. dikukuhkan oleh Bupati ya begitu. Ini menurut Bu Lastri sebagai ahli gizi bagaimana Bu? Ya, itu sangat efektif sekali ya. Mungkin dari dari tim-tim dari puskesmas ahli gizi sudah terjun langsung ke desa-desa, terutama ke anak-anak yang terindikasi stunting, biasanya diberikan bantuan berupa mungkin tadi berupa makanan, vitamin atau suplemen seperti itu. Itu juga termasuk efektif untuk membantu istilahnya meningkatkan istilahnya biar tidak terjadi kegagalan pertumbuhan. Misalnya terindikasi stunting, paling tidak di sisa istilah masa pertumbuhannya masih bisa tambah tinggi pertumbuhannya. Iya. Paling enggak ya meskipun ada beberapa yang terlambat, enggak terlambat banget Iya, begitulah, betul. masih bisa ditangani sedikit gitu. Jadi bunda-bunda nih jangan ragu untuk konsultasi terkait kehamilannya, bisa memeriksakan kehamilannya di Klinik Ultima tentu saja Iya, ya Bu, betul, karena betul. layanannya sangat lengkap sekali ya. Mau milih layanan apa aja nih? Ada nih, tinggal nanti datang aja begitu. Imunisasi juga lengkap dan banyak layanan lain, USG feto maternal juga ada. Maksudnya kan nggak kita kan kadang nggak tahu ya Bu di dalam janin itu ada keluhan Betul, apa, itu betul. bisa juga di USG feto maternal begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, apakah usia ibu akan mempengaruhi bayi yang stunting? Misalkan usia ibu yang lagi hamil itu di kisaran angka 40 tahun begitu Bu, ternyata masih diberikan rezeki hamil, itu apakah mempengaruhi nggak Bu nantinya? Ya, jadi selama kehamilan asalkan kebutuhan ibu dan janinnya terpenuhi, biasanya bayi bisa berkembang dengan bagus. Tadi dengan mengkonsumsi bahan makanan yang berkualitas bergizi sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi proteinnya, karbohidratnya, vitamin dan mineralnya gitu. Berarti usia ibu hamil itu tidak mempengaruhi sejauh ini ya Bu, yang Iya, penting gizinya aja gizinya yang isi terpenuhi, piring iya. tadi ya Bu, Betul, isi iya. piringku begitu ya, maksudnya Isi piringku penuh. ditambah tadi pertambahan kalori dan protein selama kehamilan. Jadi kalau isi piringku itu biasanya untuk kebutuhan rata-rata, tapi dengan kondisi khusus kehamilan biasanya perlu ditambahkan lagi tadi penambahan kalori dan proteinnya. Oke, jelas ya. Jadi memang tidak ada yang mempengaruhi usia ibu hamil ini, tidak berpengaruh ke ini ya Bu. Yang penting gizinya terpenuhi aja. itu, Kemudian iya. ada pertanyaan lagi yang masuk, bertanya tentang bayi prematur. Bayi prematur itu kan perlu perawatan yang agak ekstra ya Iya, Bu, betul. daripada bayi yang lahir normal begitu. Itu gizinya apa harus ekstra juga atau bagaimana Bu? Ya, jadi memang dari beberapa literatur yang saya baca, untuk bayi-bayi yang prematur atau lahir dengan berat badan rendah, itu biasanya dia bisa juga beresiko stunting lebih tinggi dibandingkan berat badan bayi yang normal. Itu. Jadi mungkin kebutuhan untuk bayi yang prematur atau dengan berat badan kurang itu biasanya lebih tinggi dibanding kebutuhan bayi normal. Itu untuk mengejar istilah tadi kekurangannya di berat badannya tadi. Jadi kalau bisa bunda-bunda semua jaga kondisi kesehatan biar nanti bayinya lahir dengan berat badan normal dan cukup umurnya. Iya, menarik ya ini pembahasannya. Berarti kalau bayi prematur itu juga harus diperhatikan juga ya Bu. Maksudnya pas pada saat masih di kandungan itu dijaga supaya bagaimana biar lahir normal, gizinya tercukupi. Betul. Itulah pentingnya kita harus memperhatikan gizi, jangan asal makan ya Bu, apalagi pas lagi hamil ya. Maksudnya memperbanyak makanan yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat juga ya Bu. Betul, ya. Kadang itu
ibu hamil kan ada misalnya takut gendut nanti habis lahiran gimana kayak gitu kan Bu. Makanya mungkin beberapa ya masih menjaga makannya lah begitu. Ya, jadi misalnya untuk ibu hamil yang takut gendut mungkin bisa diupayakan ya. Yang tetap apa? Oh, kebutuhan proteinnya terpenuhi dengan cara apa? Oh, kita pilih karbohidrat yang kompleks. Sebenarnya karbohidrat kan ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau yang sederhana biasanya dari sumbernya dari gula. Mungkin kita kurangi minum manis. Jadi untuk minum manis karena dia terlalu cepat diserap tubuh kita, jadi resiko gemuk itu lebih besar. Oke, berarti yang minum-minum boba begitu, Iya, minuman-minuman boba, cepat es teh saji itu yang mungkin ya, Pak. manis-manis Iya. ya Bu, Kalau bisa dikurangi Iya. begitu. Kalau karbohidrat yang satunya tadi Oh, yang Mama? kompleks. Heeh. Karbohidrat yang kompleks itu biasanya dia istilah dalam bentuk yang pencernaannya lebih lama, misalnya dalam bentuk tadi singkong, jagung seperti itu, gandum itu. Jadi untuk bentuk nasi itu termasuk karbohidrat kompleks, dan untuk pencernaannya di tubuh sendiri itu lebih lama dibanding yang dari sumber tadi gula itu. Oke. Berarti karbohidrat juga nggak cuma satu jenis karbohidrat ya Bu, Iya. ada yang kompleks, Ada yang sederhana tadi. Yang sederhana ini sepertinya agak-agak perlu diwaspadai ya Bu, nanti cepat melar ya Bu. Betul ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan Bumil harus konsultasi ke ahli gizi, Bu? Oh gitu. Jadi semakin awal konsultasi ke ahli gizi lebih bagus nggih. Untuk awal-awal pertumbuhan di dalam kandungan itu juga ada pembentukan otak kita juga, otak janin ya, itu mulai terbentuk. Jadi kalau bisa penuhi kebutuhan zat-zat gizi yang bagus nih untuk perkembangan otak seperti folat, omega 3, itu sangat penting dikonsumsi itu ibu hamil. Termasuk kalsium, zat besi yang semuanya juga bagus untuk perkembangan janinnya. Berarti lebih cepat konsultasi, lebih bagus, baik ya Bu. Biar Oke. nanti untuk bunda-bunda juga hati-hati mengkonsumsi makanan. Sekiranya biar bisa cukup untuk kebutuhan janin dan bundanya. Oke. Itu dalam satu masa kehamilan dalam 9 bulan itu Bu, ada minimal berapa kali harus ke konsultan gizi begitu? Oh gitu. Mungkin untuk awalnya bisa 1 kali dulu untuk awal. Seandainya nanti di tengah kehamilan ada istilahnya keluhan, oh kok berat badan saya enggak bisa naik, atau berat badan saya kok naiknya terlalu cepat. Mungkin bisa datang lagi konseling ke ahli gizi. Terus tiba-tiba kok sering pusing, ternyata tekanan darahnya naik. Itu juga perlu lagi selain periksa ke dokter juga ke ahli gizi. Mungkin ada bahan makanan yang perlu dikurangi, yang nanti soalnya bisa beresiko menambah tekanan darah jadi tinggi. Iya, periksa itu penting begitu ya Bu, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai tidak memeriksakan kehamilan ya Bunda, karena itu sangat beresiko tinggi ya. Selain untuk diri kita sendiri juga untuk calon bayi kita kan, kasihan gitu ya Bu kalau misalkan lahir nggak sempurna begitu. Baik, ada pertanyaan lagi Kak? Atau sebentar sambil menunggu pertanyaan masuk, kita mendengarkan jeda azan dulu ya Bu, gitu, mungkin ya. Ya, monggo Mbak Sinta. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu. Ini pertanyaan terakhir di sesi live kita pada siang hari ini ya Bu, di acara Bincang Sehat kita. Nanti mungkin akan banyak sekali pertemuan-pertemuan bincang sehat ya Bu, yang tentu saja temanya sangat menarik begitu. Tidak hanya dengan dokter objin kami, tapi juga mungkin bersama dengan ahli gizi dan yang lainnya kita hadirkan tamu-tamu yang spesial. Intinya seperti itu ya Bunda, pokoknya stay tune begitu. Ini saya bacakan pertanyaan pamungkas ya, pertanyaan terakhir.
apabila hasil USG itu sudah baik, Bu, apakah itu tandanya gizi bayi juga baik begitu? Bagaimana Bu menurut Bu Jadi Sulastri? nggih, dari pemeriksaan USG biasanya bisa terdeteksi nggih, oh berat janin kira-kira berapa. Tapi nanti yang lebih utama yang bisa dilihat itu nanti, oh pada waktu persalinan berat badan janinnya bayinya berapa ya. Kalau normalnya biasanya lebih dari 2,5 kilo nggih. Seandainya kok kurang, oh berarti bayinya termasuk berat badan lahir rendah atau BPR gitu. Berarti patokannya tidak hanya pas USG Iya aja ya betul, Bu, tapi ketika bayi lahir itu juga harus dilihat berat badannya di atas 2,5 dan juga kilo ya. panjang Dan badannya juga panjang juga. badannya di atas berapa biasanya Bu kalau yang normal? Kalau rata-rata biasanya ya saya mungkin kalau saya nggak karena kurang itu tidak bidang saya secara tapi biasanya rata-rata sekitar 47, 48, 49 gitu. Oke. Berarti intinya jangan berpatokan di hasil USG, tapi tetap harus waspada untuk melihat ketika bayi lahir itu Iya ya Bu. betul. Jadi Jadi kalau saat di USG kan baru kita pas USG-nya usia berapa bulan dulu gitu. Soalnya masa kehamilan kan sampai usia 9 bulan lah itu nanti baru terlihat terakhir pada waktu persalinan gitu. Itu sampai seandainya dari hasil USG pertumbuhan janinnya kok bagus, berarti diharapkan nanti pada saat persalinan juga berat badannya normal itu. oke. Iya. Intinya kadang kan ada yang wah pas USG udah bagus santai gitu ya Bu, namanya Iya. orang ya kan beda-beda, udah bagus patokannya ini udah berat badannya pas segala macam udah diperiksa sama Iya. dokter obgyn ini bagus begitu. Terus akhirnya lalai begitu kan, orang kan nggak tahu ya Bun. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ya Kak gitu. sepertinya ya. Habis ini sepertinya harus di closing atau seperti apa ya, nanti kita lihat. Kita jawab dulu pertanyaan kali ini Bu. Untuk ibu hamil nih Bu, apakah ada makanan khusus nggak sih supaya anak kita terlahir cerdas begitu? Ya, sebetulnya untuk ibu-ibu bunda hamil sekalian ya, jadi cukupi kebutuhan protein. Di dalam protein itu sudah lengkap ya, ada folatnya, ada omega 3-nya, ada yodiumnya. Jadi kebutuhan protein tadi ada 2 macam, ada protein hewani, ada protein nabati ya, yang masing-masing juga punya nilai plus sendiri-sendiri itu. Berarti protein ya Bu yang pada saat pembentukan otak itu sangat diperlukan. Betul begitu ya, sekali, protein iya. hewani, protein nabati. Iya, ini juga pertanyaan banyak orang mungkin ya, ini pertanyaan dari Bu Safitri ya. Oke. Sudah cukup ya Bu jawaban dari pertanyaan ini ya. Mungkin seandainya masih kurang bisa datang langsung ke Ultima. Ya, bisa memeriksakan kehamilannya, kemudian nanti bisa tanya-tanya seputar gizi juga ya. Betul. Oke. Mungkin ada penutup Bu untuk sesi kita pada sore hari ini. Saya hanya mengingatkan bunda-bunda sekalian ya, yang pertama yang baru hamil, tolong cukupi kebutuhan untuk gizi untuk bunda dan juga untuk janinnya. Konsumsi aneka ragam bahan makanan biar nanti zat gizi juga terpenuhi. Dan jangan lupa periksa kehamilan secara rutin untuk mengetahui kesehatan bunda dan janinnya. Baik, luar biasa sekali ya pembicara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada bunda dan ayah yang sudah bergabung di acara Bincang Sehat Klinik Utama Rawat Inap Ultima pada siang hari ini. Saya selaku moderator mewakili Bu Lastri sebagai pembicara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada saat penyampaian atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab begitu ya Bu, karena memang rentan waktu yang terbatas begitu. Kita berjumpa kembali di pertemuan Bincang Sehat selanjutnya, atau apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sosial media kami begitu. Sebagai closing nih Bu, saya punya pantun. Kita berpantun dulu ya Bu. Gitu, iya, monggo Mbak Sinta ya. Beli mangga dalam peti. Cakep. Oke, ada cakepnya ya Bu. Iya. Gak ada mangga, isinya batu. Cakep.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.